Dia dengan mulutmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih buat kesempatan yang indah saat sore hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sore hari ini keberadaan kami semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu, dengan teman-teman kami satu sama lain, untuk kami naikkan pujian syukur kami, pengagungan kami kepada Engkau. Mari Engkau layakkan lidah mulut kami, hidup kami, hati pikiran kami, sehingga sore hari ini apa yang kami buat semua yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin jalannya ibadah saat sore hari ini, dari awal hingga akhirnya. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Campur tangan Tuhan, penyertaan Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulaikan ibadah saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri teman-teman semuanya. Haleluya. Suatu kesempatan yang sangat dibilang begitu langka bagi saya, terutama bisa ada di tengah-tengah perhimpunan dari teman-teman remaja semua saat sore hari ini. Itu suatu anugerah bagi saya juga, dan bisa suatu kebanggaan tersendiri bisa mengenal dan melihat wajah-wajah teman-teman dari remaja semua saat sore hari ini. Mari kita mau angkat satu pujian yang berkata, serukan nama Tuhan. Haleluya. Bahwa Dia Raja dan Tuhan yang Maha Besar dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama katakan, haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Namanya Yesus, Dia tak tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Haleluya. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Yes, Dia Raja segala raja.
kita. Dia telah lahir, mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Semuanya bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Mari, saat sore hari ini, kita mau ingat kembali kasih dan setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Dia Raja yang bertahta di atas segala pujian, yang mengatasi segala apa yang ada dalam kehidupan kita saat sore hari ini. Mari rekan-rekan remaja semuanya, kita mau kembali mengingat kasih dan setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa pengorbanannya begitu sempurna, kebaikannya ada dan nyata bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan
menjadi pujian kami pada saat sore hari ini. Oh, pengorbanan begitu sempurna adanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala anugerah yang Tuhan berlimpahkan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari naikkan pujian, sorak-sorak kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar yang sudah tercurah dalam hidup kami semua. Dan lewat kasih itu membuat kami ada sampai di sore hari ini. Tuhan Yesus, dan biarlah di sore hari ini lewat ibadah kami, lewat persekutuan kami bukan menjadi satu rutinitas yang biasa, tetapi kami mau terus mengalami kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami mau lebih dalam lagi mengalami ya Tuhan Yesus kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami di sore hari ini. Kami percaya di saat kami buka hati kami buat firman-Mu, buat Engkau bekerja. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan bekerja dengan begitu luar biasa dalam hidup kami. Sebabnya kami siapkan hati kami buat firman-Mu di sore hari ini. Dan dengan penuh ucapan syukur kami berdoa mau sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Mana? Haleluya. Shalom. Shalom. Ada yang belum mandi ya? Mau ngangkat tangannya tuh susah banget ya. Shalom. Oke, thank you. Terima kasih buat pengurus youth yang teens yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di sore hari ini. Dan coba lihat kiri kanannya dulu wajahnya. Ini tertutup masker, kelihatan loh. Walaupun tertutup masker tetap kelihatan kalau wajah kalian itu pada cemberut-cemberut. Coba lihat kiri kanannya dulu, lihat wajahnya dulu. Dilihat dulu dong wajahnya. Oke, saya mau kasih pertanyaan satu ya. Satu pertanyaan, gak usah ditulis di sini. Tolong dikerjakan pertanyaan, terus langsung dikerjakan ya. Pertanyaan langsung dikerjakan. Tolong cari sesuatu yang berwarna merah. Tolong cari dan temukan, kalau sudah temukan, tolong diangkat.
Oh, kamu angkat kursi, wow. Nggak ada yang menemukan? Oke, tolong kalau sudah dapat. Kenapa? Oh, ada yang sebagian dapat biru. Ya, saya tidak minta mengangkat yang ini. Saya minta tolong temukan sesuatu yang berwarna merah. Oke, thank you Markus. Thank you Ceko, warna merahmu. Kamu mau kasih sama Kak Christine? Oke. Oke, ada lagi? Gagang. Oke, thank you. Gagang kacamatanya Gilang. Oke, ada lagi? Yang lain kenapa enggak berusaha nyari? Ya? Kenapa enggak berusaha nyari? Gimana? Oh, salibnya berwarna merah. Oke, siapa yang bisa naik langsung bawa turun salib itu ke sini? Ada? Gak ada. Oke, hanya nunjuk aja. Oke, thank you. Yang ke pertanyaan selanjutnya, kebiasaan apa sih yang kalian bangun ketika bangun di pagi hari? Oke, Tian? Doa, oke. Lili yang kecil. Kebiasaan apa yang kamu bangun di saat kamu bangun? Kebiasaan atau kegiatan apa yang kamu lakukan di saat kamu bangun pagi? Berdoa. Michael? Berdoa. Matthew? Genta? Jala bilang begini, puji Tuhan nama saya tidak disebut Kak Christine. Oke, thank you. Nah, sebuah pohon itu akan tumbuh dengan baik ketika dia terus berakar, dan di saat dia berakar, pohon itu berakar untuk mengetahui bahwa pohon itu terus berproses ya, membangun akarnya semakin ke bawah. Ketika pohon itu masuk pada satu fase atau satu musim, yaitu musim kemarau, maka akarnya itu akan terus merambat baik ke samping maupun ke bawah. Setuju? Ini anak-anak masih sekolah kan semua? Ya. Kecuali saya paling ya, sudah enggak sekolah. Oke. Oke, kita langsung saja dulu. Berakar dan berdasar dalam kasih. Efesus pasal yang ke-3. Kita akan lihat di sana Efesus pasal 3. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Cowok baca yang genap, cewek baca yang ganjil ya. Dengan kuat, dengan gagah dan cantik bacanya. Yang gagah cowok, yang cantik cewek. Oke, 1, 2, 3. Oke, ulang. Cowok 1. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. 1, 2, 3. Ceweknya 21. 1, 2, 3.
Boleh nggak sih kalau baca Alkitab itu gemes banget gini ya dengarnya. Bagi dialah yang ini. Sampai habis, sampai di ayat 21 nggak ada yang baca. Bingung jadinya ya. Ini bawa Alkitab, HP-nya buka apa sih? Coba dong Kak Kristin mau lihat. Buka apa sih? Nggak bawa HP? Ya. Buka apa sih? Bingung saya. Beneran loh ya. Bingung. Oke. Bagaimana mau bisa berbuah? Tujuan kita ada. Tujuan Tuhan menciptakan kita. Beberapa bulan yang lalu dari Youth itu memberikan satu tema. Diambil dari Efesus pasal 2. Kak Kristin pernah bahas di Efesus pasal 2 bagaimana kita ada ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Bilang sama samping kiri kanan. Kamu ada karena Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dipukul, ditepuk gak apa-apa. Supaya dia sadar gitu loh. Datang ke gereja gak ada semangat-semangatnya gitu ya. Gregetnya gitu ya. Oke, kita akan lihat. Saya mau tanya sekali lagi. Bagaimana rekan-rekan remaja maupun pengurus yang ada di sore hari ini bisa mengenal Tuhan secara pribadi? Apa yang saudara lakukan? Halo? Saya mau tanya sama pengurus, mana Rinto? Karinto mana? Oke. Oke. Karinto, bagaimana cara Karinto itu mengenal Tuhan secara pribadi? Gak usah muluk-muluk, kita lebih banyak, kadang-kala kita lebih banyak tahu tentang siapa? Tentang artis-artis yang lagi naik daun ya. Ya, benar gak? Kita banyak kali lebih kenal mereka punya kebiasaan, apa makanan favoritnya, bajunya warna apa, dia pakai OOTD-nya bagaimana gitu ya, segala macam. Kita lebih kenal. Terus saya mau tanya, buat pengurus dulu deh, bagaimana Anda mengenal Tuhan secara pribadi? Apa yang saudara lakukan? Mendengarkan firman, oke. Siapa di sini yang tiap hari hanya bangun mendengarkan firman? Yang mendengarkan firman. Dia bangun kebiasaan untuk mengenal Tuhan itu mendengarkan firman. Tidak, oke. Saya balik pertanyaan. Siapa di sini yang selalu bangun kehidupannya untuk mengenal Tuhan secara pribadi itu dengan membaca firman Tuhan setiap hari? Oke, Kesia. Yang lain, bagaimana cara kalian bangun hubungan untuk mengenal Tuhan lebih lagi secara pribadi? Apa yang kalian lakukan? Gak ada. Oke, siapa yang bangun kehidupannya tiap hari scroll IG, scroll, nggak tahu apa lagi yang di scroll, cari info-info semua tentang artis-artis dunia. Saya mau tanya, terus mau berakarnya gimana? Hah? Baca firman Tuhan, oke. Terus yang lain, boleh nggak dibuka maskernya sebentar? 1, 2, 3. Semua saya perhatikan ternyata punya mulut semua ya. Oke, punya mulut. Oke, saya mau tanya ya. Ini bingung jadinya kalau umpamanya kita tanya nggak ada yang jawab. Kenapa kita harus membangun kebiasaan di setiap hari membaca firman Tuhan? Kalau kalian ingat, Bapak Gembala pernah memberikan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu harus selalu ada dalam hidup kita. Kita bangun kebiasaan. Jadi habit dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar kita dengar. Puji Tuhan kalau tiap minggu datang ke gereja baru dengar firman Tuhan masih puji Tuhan. Bagaimana kalau seandainya ternyata 1 bulan, mungkin 1 tahun 2 kali baru ke gereja, baru dengar firman Tuhan, baru bisa bagaimana mau kenal Tuhan secara pribadi. Padahal lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, baik lewat setiap para pengkhotbah menyampaikan di hari Minggu, mungkin guru-guru sekolah minggu menyampaikan, atau mungkin rekan-rekan remaja mendapat WA ya, pesan firman Tuhan melalui statusnya teman atau segala macam ya.
itu akan membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya apa? Membantu kita untuk terus menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Apa yang kita bangun di hari-hari ini itu akan menjadi istilah gini. Kalau kita bangun tiap hari hanya cari tahu tentang mungkin ada, saya tidak salahkan ya rekan-rekan remaja punya idola kalian cari tahu sedemikian rupa. Tetapi satu yang pasti, bangunlah satu hubungan yang tidak hanya satu arah. Tuhan udah berkorban begitu luar biasa bagi kita semua. Terus kita itu hanya nerima tiap hari kita terima. Nafas hidup kita dikasih sama Tuhan sampai hari ini. Kita cuma terima. Tidak ada timbal balik yang kita berikan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Ingatlah firman Tuhan itu berfungsi. Kalau di dalam Mazmur katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salah satu fungsi firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam pemazmur. Kali ini saya mau ingatkan, lewat kita terus membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan akan membuat kita makin serupa dengan Tuhan kita. Semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita juga. Amin. Oke, yang kedua, bagaimana cara rekan-rekan remaja membangun kebiasaan untuk mengenal Tuhan secara pribadi selain baca firman Tuhan. Sebelum saya masuk Efesus 3 ayat 14 sampai 21, apa yang saudara lakukan? Oke, terima kasih pengurus. Terima kasih. Berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena lewat berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Pernah nggak komunikasi sama Tuhan? Bapak Gembala ingatkan kita ya, ayo bangun kebiasaan. Mulai dari mungkin 5 menit. Kita bangun kebiasaan hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Boro-boro 5 menit Kak Christine. Bangun pagi ya udahlah. Bangunnya udah terlambat. Gitu ya cepat-cepat berangkat ke sekolah. Ayo siapa yang kayak gitu? Gak ada Kak Christine, gak ada yang ngaku. Semuanya bangun pagi, tadi sudah ngaku, berdoa semua, amin? Oke, amin, itu yang terjadi. Oke, kita mau lihat. Ada yang luar biasa dari doa Paulus, menyampaikan kepada jemaat-jemaat, dia tidak hanya menyampaikan kepada jemaat di Efesus, tapi kali ini kita akan melihat yang dia sampaikan kepada jemaat di Efesus lewat doanya, ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. 16, ayat yang ke-16, coba perhatikan doa Paulus. Yang pertama, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kalau lihat di sini, Rasul Paulus berdoa. Doanya yang pertama dia tujukan, dia berkata seperti ini. Tujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus supaya seperti ini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kenapa Rasul Paulus berdoa demikian? Karena di ayat 17 dikatakan, saya lanjut dulu ya ayat 17 ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang diam lebih banyak di dalam batin kita? Halo? 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 Kalian tahu nggak kalau Tuhan Yesus yang lebih banyak dalam hidup kita dan kita yang semakin berkurang, mau situasi apapun tidak akan pernah menggoncangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mau situasi apapun waktu kita dalam keadaan susah, kita itu akan tetap terus
tetap terus kuat. Kenapa? Karena ayat 16 sudah dikatakan, ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan pohon yang dapat kekuatan melalui akarnya yang sudah tertanam begitu dalam, sudah merambat kemana-mana. Ketika ada angin, pohon itu diuji kuatnya pohon itu ya. Ketika diuji ada angin, ada badai, ada hujan, pohon yang kuat yang sudah berakar dengan baik tidak akan pernah tidak mudah tumbang. Demikian juga dengan hidup kita. Masa remaja ayo perbanyak bangun kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya ke depan kita akan alami. Sama seperti di ayatnya yang ke-20 dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Siapa yang mau alami jauh lebih banyak apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, lebih dari yang kita doakan dan pikirkan? Ada yang oke. Semua pasti mau alami kan? Mau alami. Tapi yang Tuhan mau, ayo perhatikan di ayatnya yang ke-16 dan 17. Kita harus tertanam sehingga dikatakan di sini di ayatnya yang ke-17 bagian A, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Doanya yang kedua di ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, lihat, kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah berakar dan berdasar dalam kata berdasar dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sini dipakai kata fondasi. Rumah kalau punya fondasi yang kuat, mau banjir sama seperti pohon ya. Tadi saya berikan contoh, mau banjir, angin, mau ada angin puting beliung, kalau sudah punya fondasi yang kuat, tidak mudah roboh, tidak mudah hanyut. Makanya anak-anak remaja, rekan-rekan remaja, kalau kita sudah berakar dan fondasi kita sudah kuat, bukan karena lihat cowok ganteng tapi nggak seiman, stylenya bagus banget gitu ya, ya udah katut, saya bisa narik dia, ya enggak kayak gitu. Tidak kayak gitu. Yang Tuhan mau dalam hidup kita tidak kayak begitu, rekan-rekan remaja. Kalau kita udah berakar, situasi-situasi kayak begitu, itu bukan hal yang kita cari lagi. Tapi yakinlah, masalah jodoh itu ada di tangan Tuhan. Amin. Adanya kita berusaha dengan cara apa? Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan tetap terus berdoa. Yang kedua coba lihat ayatnya yang ke-18 sampai tadi ayat 18. Kasihnya Tuhan ya. Kasih Tuhan itu luar biasa. Betapa lebarnya Rasul Paulus berdoa supaya apa? Supaya jemaat-jemaat Tuhan bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Kalau sudah berakar, sudah punya fondasi yang kuat, akhirnya dia mengerti, memahami bahwa betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Saya kalau tanya, mau lihat betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Tuhan, saudara lihat dari mana? Rekan-rekan remaja lihat dari mana? Kalau saya tanya, lihat dari mana? Bahwa apa kasih Tuhan, kasih Kristus dalam hidup kita itu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Lihat dari mana? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Coba ingat kasih Tuhan. Sekarang boleh dong ambil kertasnya yang pertama. Gak usah tulis namanya. Ambil bagaimana supaya kita berakar dan berdasar dalam Tuhan.
Yang pertama, teruslah ingat betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Pertanyaan pertama, minta tolong ditulis. Minta tolong, sudah dapat semua? Ada ballpoint semua? Oke. Kasihnya Tuhan seperti apa yang kalian sudah alami dalam kehidupannya kalian? Sehari-hari ya. Please jangan ada yang catat, oh Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat saya kita semua. Tadi itu sudah jawaban dari saya ya. Sehari-hari. Kehidupan kalian sehari-hari. Kasihnya Tuhan yang kalian rasakan itu melalui peristiwa apa? Ditulis ya. Ditulis ya. Supaya paling tidak ada kegiatan. Saya bingung nanti kalau pulang dari sini nggak tahu pertanyaannya. Hah? Hah? Oh soalnya nggak usah ditulis, jawabannya aja. Gak usah tulis soalnya. Mana yang pemain musik? Gak dapat kertas, saya kasih kertas ya. Oke. Kasihnya Tuhan dalam hidup kalian yang kalian terima itu seperti apa sih? Sampai hari ini, kenapa kita ingat kasihnya Tuhan? Kalau kita ingat kasihnya Tuhan akan membuat kita itu tidak mudah goyah. Kita ingat kasihnya Tuhan itu akan membuat kita tidak mudah terpengaruh, tapi membuat kita semakin hari semakin cinta Tuhan. Kalian kan pasti sudah pernah alami proses kan? Proses iya kan? Proses waktu mau mungkin sekolah di tempat favoritnya kalian gitu. Gak boleh nyontek, masa kasihnya Tuhan nyontek sih? Masa kasihnya Tuhan sama kalian nyontek sih? Ayo diingat kasihnya Tuhan. Gak ada yang kosong ya. Nanti semuanya kalau sudah silakan taruh di sini. Tempelin di sini tanpa nama, nggak usah tulis nama. Hah? Hah? Oh boleh minta kertas lagi, Karinto boleh minta kertas lagi, tak kasih enggak apa-apa. Oke, kalau sudah yuk. Kalau mau berakar dan berdasar dalam kasih Tuhan, nanti ke depan kalau saya dipercayakan lagi, saya mau bawa tetap dalam tema berakar ya. Supaya paling tidak kita ngerti dulu. Mau berbuah nggak berakar, gimana? Pohonnya Doraemon paling ya. Oke, sudah? Oke. Tidak ada kasih Tuhan yang rekan-rekan remaja ingat sampai hari ini. Gak ada kasih Tuhan yang kalian alami gitu. Banyak sekali, oke, dari Katian banyak sekali. Oke, yang sudah silakan taruh di sini. Jangan nyontek. Ini yang cowok-cowok nyontek ini. Oh diskusi, oke. Oke. Ternyata kasih Tuhan perlu diskusi ya. Oke. Ada yang panjang, ada yang singkat sekali. Oke, nanti saya paling tidak ambil 1 sampai 3. Oke, yuk. Saya kasih waktu. Waktu kita tinggal 10 menit loh. Oke. Saya nggak lihat dah yang itu nanti. Cepat-cepat supaya tidak ditahu ini tulisannya siapa ya.
Oke, sudah ada yang masih tulis, bingung kasihnya Tuhan itu seperti apa? Oke, karena ada satu yang jatuh saya ambil. Oh iya, yang di sound. Di situ ada Kak Yosep. Kak Yosep, itu Kak Yosep bener ya? Oke, tulis Kak Yosep ya, Kak Marcel. Supaya kita bisa berakar dan berdasar di dalam Kristus, hal yang saya mau ingatkan buat kita semua, ayo tiap hari ingat kasih Tuhan. Karena lewati tiap proses, kalau kita ingat kasih Tuhan, kita akan bisa nyanyi seperti ini. Ada seorang penulis lagu berkata, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Jadi kalau ingat cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan tidak akan mundur. Kenapa? Banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Oke. Ya, kita kasih PR sama Kak Rizky ya. Oke. Nih tulisannya karena mungkin bingung kasih Tuhan terlalu banyak, akhirnya ditulis gini. Pengorbanan Tuhan bagi manusia kita semua itu ketika dia ingat kasihnya Tuhan. Wow, tepuk tangan dong siapapun yang di sini. Wow. Wow. Bapak pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, ini masih ibadah ya. Halo. Ini aja, gini. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan naruhnya. Nggak usah tergesa-gesa. Nanti saya tidak panggil kok namanya. Sudah, nggak apa-apa nanti Kak Christine ambil. Oke, pelan-pelan ya. Kak Vena aja yang bantuin. Oke. Wih, dia ingat kasih Tuhan. Kasihnya Tuhan dalam hidupnya. Yaitu beri nafas saat bangun tidur. Iya. Kalau nggak dikasih nafas sama Tuhan bangun tidur. Ya apa? Ya. Terus ingat kasih Tuhan tiap hari diberi makan sama Tuhan. Wow. Ingat kasih Tuhan, diberi rezeki, diberi makan, diberi minum. Luar biasa, siapa yang jawab ini? Ingat kasih Tuhan. Oke. Di sini ada yang saya pegang dari kertas warna hijau. Katakan kalau ingat kasih Tuhan dalam hal Tuhan memberi kesehatan dan membimbing saya dalam belajar setiap hari. Menjaga saya setiap hari dan memberi keselamatan. Wow, luar biasa. Ingat kasihnya Tuhan ya. Jadi kalau mau bagaimana caranya supaya berakar dan berdasar dalam kasih. Yang pertama ingat kasih Tuhan. Ada banyak kasih dan kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan. Amin. Wow, ini kerjanya Katian ini. Yang kedua, saya mau baca ini. Selanjutnya, masih diberi perlindungan selama menjalani kuliah. Walau kuliah atau kerja walau banyak tantangan. Biasanya kalau orang banyak tantangan, dia akan semakin hari, firman Tuhan katakan, tidak akan semakin, dalam firman Tuhan katakan, orang semakin ditekan, ketika semakin ditekan dia akan semakin naik. Oke, wow karena ini banyak, saya baca dulu dah. Setiap pagi Tuhan sudah menyediakan nafas untuk kita. Hal simpel seperti nafas terkadang kita lupa untuk bersyukur akan hal itu. Perlindungan saat beraktivitas. Oke. Saya tepuk tangan dong. Paling tidak punya poin lah. Kasih Tuhan itu begitu betapa lebarnya, panjangnya, dalam dan tinggi. Amin. Ingat kasih Tuhan. Oke.
Terus yang selanjutnya, banyak yang nyontek kayaknya ini ya. Diberi nafas dan kehidupan. Oke, kasihnya Tuhan bekerja melalui keadaan saya. Banyak masalah yang saya lewati, saya tetap mampu melewatinya bersama Tuhan. Dan masalah itu saya jadi kuat. Oh, jadikan kekuatan bagi saya untuk kuat iman dan terus berakar bersama Tuhan. Wow, keren. Gak apa-apa, nanti ini saya pungut-pungut juga ini. Gak apa-apa nih ya. Kau muda jam 6 ya? Oke. Kasih Tuhan dalam kehidupan saya selalu diberi kesehatan dari Tuhan. Oke, ini banyak sekali ternyata. Ini saya tahu kalau yang singkat-singkat itu pasti cowok. Saya ambil yang panjang. Setiap pagi sudah diberikan nafas dan kehidupan, senantiasa diberkati, diberikan kecukupan dalam segala hal. Tuhan berikan kelancaran dalam studi dan pekerjaan. Tuhan berikan kasih sayangnya lewat orang tua dan teman-teman. Tuhan berikan kesempatan buat kita berproses. Oh, lengkap sekali nih ya. Dia nggak lupa bahwa kasih Tuhan itu juga dialami lewat orang tua dan teman-teman. Makanya bersyukur punya orang tua dan teman. Amin. Oke. Jadi hal pertama yang kita mau lakukan, bagaimana cara kita berakar dan berdasar dalam kasih, yaitu mari kita selalu ingat akan kasih Tuhan. Amin. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Jadi kalau ada tantangan, kita masuk dalam satu proses, ingatlah bahwa ada kasih Tuhan yang akan apa? Yang akan menguatkan dan meneguhkan hidup kita semua. Ada kasih Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Itu dikatakan di ayatnya yang ke-16. Nah, itu sebabnya rekan-rekan remaja, kita perlu dalam hidup ini Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita semua. Amin. Kita minta biar Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita. Wah, lihat ini, kasih tepuk tangan dong buat pengurus remaja. Lepas-lepas, ini loh salah satu usaha untuk tetap terus membawa pelayanan remaja diberkati. Jadi tidak kehilangan akal. Kalau sudah berakar, tidak kehilangan akal. Ya. Iya enggak? Loh, akar itu kalau di tengah kondisi musim kemarau, supaya pohonnya tetap terus daunnya bisa segar, tidak rontok, akarnya itu terus masuk dia. Ada batu atau gimana, dia bisa cari jalan, enggak buntu gitu. Jadi kalau kita ingat kasih Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Kalau kita ingat kasih Tuhan, apapun mungkin hari ini kalian belum alami proses. Ke depan kalian alami satu proses atau tekanan atau masalah atau tantangan, ingat kasih Tuhan. Kalau kita ingat kasih Tuhan, maka kasih Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Amin. Katakan, saya kuat di dalam Tuhan. Yuk. Bilang, pakai namanya masing-masing dong. Christine kuat di dalam Tuhan. Oke, gitu dong. Oke, jadi kalau ada apa-apa, yuk sama-sama kuat karena ada Tuhan yang akan terus menguatkan kita, meneguhkan kita oleh Roh-Nya yang sudah ada dalam batin kita. Kalau sebentar lagi kita akan masuk di dalam doa 10 malam. Ayo anak-anak remaja hadir ya tiap hari ya. Udah 10 malam akan disertai dengan doa dan berpuasa bersama-sama. Malamnya kita akan berbuka puasa bersama-sama di tempat ini. Wah, keren ya. Buka puasa bareng-bareng di sini. Kalau teman-teman kita yang lain sudah selesai puasanya, kita akan mulai setelah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus di tanggal 26 apa 27. Oke, yang kedua, sebagai yang terakhir saya minta waktunya lebih ya. Hal yang kita mau lakukan,
bagaimana kita itu dapat terus berakar dan berdasar di dalam kasih. Yang kedua, waktu kita ingat akan kasihnya Tuhan, mari yang kita lakukan waktu sudah ingat. Saya gini, kalau kepengen sesuatu dan itu sudah dikasih, yang harus kita lakukan apa? Kita pengen sesuatu, pamannya saya gini. Terima kasih, ya terima kasih. Kalau kita diberi, Tuhan itu kan selalu memberi, amin. Tuhan itu selalu memberi, amin. Waktu kita diberi, yang harus kita lakukan apa? Sebelum bersyukur, sebelum terima kasih, sebelum ada kata kasihnya, ya terima, ya toh, terima toh, ya, ayo, terima kan? Jadi kalau seandainya, ini ada catatan saya di sini, Lili, saya kasih kamu ini. Lili cuma ngomong, diterima kan? Tapi dia nggak punya respon untuk apa? Untuk apa? Ya, tidak punya action untuk mengambil. Kita itu udah terima kasihnya Tuhan. Waktu kita udah terima kasihnya Tuhan udah kasih ini loh. Tiap hari dikasih berkat, tiap hari dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Ada yang waktu kuliah sambil bekerja diberikan kemampuan, bahkan di sini bisa lewati semuanya. Nah, kalau Tuhan sudah kasih, yang harus kita lakukan apa? Ayo, kita mau datang terima. Setelah kita terima kasih yang begitu besar daripada Tuhan, Tuhan mau, coba lihat di ayatnya yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahaminya, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Oke, ayat 20, perhatikan. Ayat 20, ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan jauh lebih banyak melakukan hal-hal dari yang kita doakan. Kalau Tuhan sudah melakukan hal yang begitu banyak dalam hidup kita, ayo kita terima. Setelah kita terima apa? Action kita selanjutnya apa? Datang terus sama Tuhan. Ya kan? Bangun hubungan terus dengan Tuhan. Jangan Tuhan cari Soy, mana sih ini? Soinata. Suami saya ngomong Soinata itu satu nama ya. Ternyata 2 orang. Bersaudara. Oke. Soy. Dicari terus soynya. Padahalnya kan Tuhan tiap hari kasih sesuatu dalam hidup kita. Kita harus terima. Kita terima dengan apa? Kita terima terus dengan iman. Supaya apa? Lewat hidup kita saat kita terima kasih yang begitu besar daripada Tuhan. Yang Tuhan mau kalau kita ini benar-benar, pertanyaannya ya yang jelas, bagaimana caranya kita supaya berakar dan berdasar dalam kasihnya Tuhan. Yang pertama ingat kasih Tuhan. Yang kedua setelah ingat, ayo terima apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Dengan cara apa? Tuhan kasih kita, tiap orang talenta berbeda-beda, ya kan? Ya enggak? Kalau lihat Windy, kalau jalan begitu kalemnya minta ampun. Kalau sudah salto apa? Ya, enggak ada yang tahu kalau dia seperti itu. Coba kalau lihat, siapa lagi? Soy, yang kecil begini ya. Ini benar Soy ya. Kecil kayak begini, enggak ada yang tahu. Om Hever pasti enggak tahu dulu kalau ini pemain basket andal. Oh tahu ya? Oh tahu. Pernah itu sama saya.
Wow, dikenal luar biasa ya. Enggak, kalian tahu nggak yang lain? Dia pemain basket. Wow, temannya Ceko. Ya, Tuhan kasih kita talenta yang berbeda-beda. Kita terima, kembangkan, dan lewat talenta kita jangan dipendam sendiri. Ayo salurkan bagi sesama supaya semua sama-sama menikmati. Amin. Sama-sama menikmati. Kita sama-sama berakar, berdasar di dalam kasih Tuhan yang akan membawa apa? Komunitas pelayanan remaja akan semakin diberkati. Makanya kalau hari ini kita terima berkat Tuhan, kita diingatkan, kita harus berakar dan berdasar dalam kasih. Dengan cara apa? Kita selalu ingat kasih Tuhan, terima apa yang Tuhan sudah beri, dan kembangkan itu, salurkan itu bagi sesama. Dan ingatlah, pasti Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Dia akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Oke, pemain musik boleh ke atas, singers boleh ke depan. Catatan buat saya, minta tolong kalau yang punya tas atau apa ininya disimpan, kertasnya yang masih kosong. Entah 2 bulan lagi, berapa bulan lagi kalau saya dipercayakan untuk saya minta ini lagi ada ya. Dan yang masih simpan, saya kasih reward deh. Wow, yang masih simpan kalau saya ingat ya. Oke, nanti kalau saya tidak ingat saya akan diingatkan oleh pengurus. Oke, apa sih yang kita doakan hari-hari ini? Oke, boleh tundukkan kepala. Singers boleh ke depan. Orang yang berakar di dalam Tuhan, dia punya fondasi yang kuat di dalam karena kasih Tuhan. Setiap proses itu pasti dapat dilewati. Dia pasti dapat melewati semuanya. Mungkin ada yang berdoa hari-hari ini, berdoa buat orang tua. Ada yang sedang berdoa mungkin buat kesehatan orang tuanya. Atau mungkin ada yang sedang berdoa untuk masa depannya ke depan. Malam ini, yuk saya mau ngajak rekan-rekan remaja, masih ada waktu sebelum pemuda naik dan sebelum kita akan akhiri. Yuk ambil sikap doa. Kak Christian mau ngajak rekan-rekan remaja. Yuk apa satu doa yang kalian mungkin naikkan malam hari ini yang kalian rindu. Bahwa dari doa yang begitu singkat, dari doa yang begitu pendek, tapi Tuhan akan bekerja. Lebih, dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Itu akan kita terima. Dia akan kerjakan itu dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, yang akan terus bekerja dalam hidup kita. Dia akan terus bekerja di saat kita mau terima, kuasanya terus bekerja. Sebabnya terima kuasa Tuhan, terima Roh Kudus dalam hidup kita, buka hati kita. Dan malam hari ini yang sudah selesai berdoa, ingatlah Tuhan jauh dapat melakukan lebih banyak dari apa yang rekan-rekan remaja doakan dan pikirkan saat ini. Asalkan teruslah berakal di dalam Tuhan. Terus ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari naikkan suara kita buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Pengorbananmu sempurna. Coba buka mata sebentar, teman-teman remaja. Saya rindu setiap pernyataan yang telah ditulis di kertas ini nanti ditempel dengan rapi ya. Tempel rapi. Papan ini dibawa turun. Besok ada jemaat datang ke gereja. Pasti ada yang tertarik untuk baca ini. Nah, salahnya kalian kalau tadi nggak nulis dari hati tentang kasih Tuhan, kesempatan udah lewat. Ya, yang nulis benar-benar merasakan kasih itu merupakan satu fondasi, itu merupakan satu akar yang mulai tertanam. Itu merupakan deklarasi kasih Tuhan. Ini tempel ya, yang rapi. Ini ganti tulisannya yang baik lah. Ya, kasih Allah apa itu? Maksudnya yang bagus lah. Besok pernyataan deklarasi kasih Allah itu bisa jadi berkat bagi orang banyak. Amin. Amin. Dan nanti setelah pemuda remaja ada lagi minggu depan ini libur ya. Minggu depan libur karena hari raya. 2 minggu lagi jadwalkan Kak Christine lagi ya. Lanjutkan ini supaya gak berhenti. Amin. Amin. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Sekali lagi, pengorbananmu sempurna. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Remaja, mari sama-sama katakan dengan suara yang keras dari dasar hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan remaja yang ada hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.